Udah lama nggak ngobras, sekarang waktunya tidak formal. Mohon maaf ya Bapak Lurah. Selamat datang di Ngobras di episode kesekian. Nah sekarang saya udah sama Mbak Mega dari Pegadaian mana Mbak? Pegadaian Kiara Condong. Ya. Nah sekarang mau ada wawancara karena kita Kelurahan Kebun Kampung alhamdulillah sudah mendapatkan CSR dari Pegadaian. Nah selain Kebun Kampung ini, CSR ini kasih ke mana lagi nih Mbak Mega? Kalau untuk sementara waktu karena memang untuk COVID-19 ini berjalan, maksudnya mudah-mudahan sudah normal lagi, cuma sampai saat ini udah kurang lebih 3 bulan ya. Nah kita maksimalkan untuk wilayah-wilayah terdekat dulu, seperti itu diantaranya kelurahan, RT, RW, masjid area Pegadaian Kiara Condong, dan nanti mungkin kedepannya akan lebih meluas lagi seperti itu. Nah kalau misalnya ngomongin Pegadaian, orang kan taunya tentang gadai-menggadai aja nih. Betul. Tapi kan untuk saya nih yang millennials tuh kayak lebih concern sama investasi. Betul. Nah boleh nggak dijelasin ada program-program apa aja di Pegadaian? Boleh sekali Mbak. Jadi untuk Pegadaian sendiri, mungkin umumnya masyarakat itu taunya Pegadaian itu gadai aja gitu ya, gadai elektronik, gadai perhiasan, terus gadai kendaraan juga. Nah kebanyakan tuh orang taunya mau ngegadain apa nih ke Pegadaian, Nah gitu kan. Apalagi anak milenial zaman sekarang nih seperti saya ya, seperti mungkin ibu juga ya, seperti itu. tahu masih 24 tahun. Sama kita seumur. Ya, jadi untuk milenialnya pun, anak-anak milenial zaman sekarang pun, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tuh butuh investasi seperti itu ya. Apalagi kita misalnya sebagai wanita karir atau misalnya sebagai pekerja seperti itu, kita harus memiliki minimal sedikit 20% dari penghasilan kita itu untuk diinvestasikan. Seperti itu, diantaranya investasi itu banyak, ada investasi jangka panjang, ada investasi juga jangka pendek. Kalau untuk investasi seperti biasanya kayak motor, mobil, kredit mobil, itu memang udah biasa ya bagi anak-anak zaman sekarang, mau tua mau muda itu pasti investasinya mau beli motor deh, mau beli mobil deh. Jangan khawatir, di kita juga ada. Jadi selain bisa menggadaikan barangnya, kita juga bisa pembiayaan kendaraan baru atau bekas. Betul, itu juga nama produknya itu Amanah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau enggak anak-anak milenial nih zaman sekarang nih yang mau ngambil kendaraan tapi suku sewa modalnya pengen ringan nih, karena kita itu kan harus selektif ya untuk memilih perusahaan gitu ya. Di antaranya perusahaannya memang yang harus sudah diakui oleh masyarakat, diantaranya Pegadaian, yaitu perusahaan BUMN kan ya. Jadi udah nggak usah diragukan lah ya kayak gitu. Untuk sewa modalnya pun kita ringan, bisa dibandingkan dengan yang lain-lainnya seperti itu. Bisa ada bocoran nggak nih interestnya berapa? Interest itu ada bunga, jadi boleh nggak nih? Nanti rendah banget nih. Nah kalau misalnya saya bocorkan di sini, nanti orang-orang nggak penasaran lagi, datang aja ke Pegadaian Kiara Condong ya untuk tanya-tanya ya seperti itu. Jadi nanti yang pasti untuk prosesnya itu mudah ya. Untuk prosesnya mudah, bisa dilakukan pengajuannya itu untuk pegawai ataupun untuk pengusaha mikro seperti itu. Di lain itu juga, kita juga sekarang yang lagi benar-benar kita fokuskan ya, diantaranya adalah tabungan emas nih Bu gitu. Apalagi masa pandemi seperti ini ya Bu ya, kita tuh benar-benar harus bisa investasi nih gitu ya. Investasinya diantaranya emas. Kenapa harus emas? Karena emas itu untuk harganya itu setiap hari itu berubah-ubah gitu, dan kemungkinan untuk turunnya itu dikit, naik terus kalau harga emas. Jadi kalau misalnya untuk investasi nih, contohnya untuk investasi logam mulia itu adalah emas batangan yang karatasenya murni 24 karat. Jadi buat teman-teman nih yang nggak tahu emas logam mulia itu seperti apa sih, itu tuh emas murni 24 karat dan bisa kita investasikan untuk jangka panjang pastinya gitu. Nah orang-orang itu kan pasti mikirnya seperti ini, aduh investasi emas mau boro-boro uangnya aja nggak ada. Karena orang mikirnya investasi emas itu mahal. Nah tapi kalau di Pegadaian gimana tuh Mbak? Dengan uang 10.000 aja kita sudah bisa menginvestasikan logam mulia. Saya ibu bisa biasanya beli seblak, sekarang nabung emas loh. Iya, beli seblak, beli bakso aja udah 15.000 ya sekarang. Sekarang untuk di Pegadaian sendiri untuk sistem menabungnya itu cukup
cukup melampirkan KTP aja sama minimal saldo pembukaan rekening di awal 100.000. Nanti ke depannya nasabah atau calon nasabah nih ya yang memang sudah berminat untuk nabung emas itu bisa melakukan transaksinya continue. Jadi bisa dilakukan via Pegadaian langsung. Jadi langsung ke outlet Pegadaiannya nabung nih sengaja, bisa juga lewat aplikasi Pegadaian digital. Nah ini nih ada yang baru juga nih, aplikasi Pegadaian digital. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau nabung emas via Pegadaian, itu nggak usah repot-repot datang ke outlet kalau sekarang. Nah, emang millennials kan supaya nggak ribet-ribet ya? Betul, cukup pencet di rumah jadi. Itu bisa dilakukan di aplikasi Pegadaian digital. Jadi buat teman-teman yang pakai Android, itu bisa melakukan download aplikasi Pegadaian digital via Play Store. Kalau misalnya yang menggunakan iPhone, bisa via App Store. Itu download aja aplikasi Pegadaian digital, nanti mendaftarkan diri di situ, login, lalu buka rekening tabungan emas, udah dapat deh rekeningnya. Tinggal transfer via bank, nanti dapat saldonya udah beres. Tuh, jadi mau nunggu apa lagi? Langsung investasi aja ya Mbak ke Pegadaian, terutama di Pegadaian mana? Kiara Condong, ditunggu nanti ketemu sama saya Mega. Oke, thank you banget ya Mbak. Iya, Tapi Mbak. aku jadi ya. Tunggu dulu, karena abis ini ngobrasnya eksklusif sama Pak Lurah Kebon Kangkung. Jadi tetap nonton ya. Ya, jadi ini Pak Lurah menyambung dari obrolan tentang produk Pegadaian ya Pak ya, tentang Pegadaian Peduli. Ini kan menyambung ke masa pandemi ya Pak ya. Jadi masa pandemi ini memang yang tidak diharapkan oleh masyarakat ya Pak ya. Gitu. Karena efek sampingnya itu kan masyarakat tuh Pak banyak yang dirumahkan. Banyak, betul. Terutama masyarakat di lingkungan kelurahan Berkampung, iya, sendiri betul. seperti itu. Nah kemarin pun kebetulan saya di sini sebagai relationship officer. Jadi pekerjaan saya di kantor itu sehari-hari saya menerima keluhan dari nasabah. Oh, iya. Nasabah Pegadaian khususnya mengenai apa nih keluhannya, terus udah kayak gitu hambatannya apa nih, nasabah nggak bisa bayar angsuran atau seperti apa. Nah kebanyakan dari nasabah sendiri itu mengeluhkan bahwa semenjak adanya pandemi ini ada yang beberapa nasabah yang menginformasikan bahwa dirinya dirumahkan. Banyak, betul. Mungkin Pak Lurah lebih tahu ya. Iya. Banyak yang dirumahkan, di samping itu pun Banyak yang tidak berjualan, kalau yang usahanya informal gitu, itu banyak sekali. Jadi seperti kita katakan kan di awal tuh ada pendataan ya, yang istilahnya mah kalau dalam istilah administrasi pemerintah tuh non DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi intinya orang yang terdampak COVID-19 atau tanda kutip miskin baru tuh yang ke data tuh hampir 1.000 lebih kakak itu. Jadi hampir 1.000 lebih kakak itu datanya hasil dari survei dan monitoring para RW di wilayah masing-masing. Jadi kalau Pegadaian menerima keluhan semacam itu memang betul sekali. Tapi mengenai tadi disebutkan banyak keluhan, solusi dari Pegadaian bagaimana Mbak kalau mengenai misalnya nasabah yang tidak bisa membayar bunga atau tadi disebutkan ada keringanan untuk nasabah yang mempunyai pinjaman Pegadaian di bawah 1 juta, itu gimana? ya jadi gini, di masa pandemi ini kebetulan alhamdulillah Pegadaian juga memberikan solusi bagi nasabah yang memang dalam kutip belum bisa membayar kewajibannya ya Pak ya, dikarenakan memang alasan-alasan tertentu, ada yang dirumahkan, ada yang memang benar-benar di PHK, ada yang dirumahkan sementara, ada juga yang usahanya memang sudah tidak jalan karena sepi, karena orang-orang itu pada lockdown di rumah ya Pak ya. Nah kebetulan Pegadaian juga memberikan solusi, diantaranya Gadai Peduli. Jadi bagi nasabah yang mau menggadaikan barangnya itu bisa diringankan, bahkan tidak dikenakan sewa modal untuk pinjamannya di bawah 1 juta. Ya, berarti mereka hanya bayar pokoknya aja ya? Betul, itu untuk pun berapa bisa bulan itu? Untuk per 4 bulan Pak. Berapa bulan? Iya, terus dan kayak gitu bagi nasabah yang memang
punya angsuran motor, nggak dari BPKB-nya aja, itu pun kita sudah melakukan restrukturisasi Pak. Restrukturisasi itu jadi meringankan cicilannya, memanjangkan masa angsurannya gitu. Betul sekali Pak. Jadi untuk restrukturisasi itu untuk sistemnya itu di Pegadaian bagi memang benar-benar nasabah yang memiliki usaha yang memang usahanya tidak maju ya seperti itu dikarenakan ada pandemi ini bisa pengajuan restrukturisasi. Nah untuk restrukturisasi sendiri itu untuk prosedurnya jadi nasabah itu diberikan keringanan untuk tidak membayar angsuran dulu seperti itu. Jadi nanti untuk berapa bulan Mbak? Untuk sementara waktu informasi sementara itu per 3 bulan karena kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan ya Pak ya. Mudah-mudahan secepatnya segera berlalu ya Pak ya. Gitu. Jadi intinya untuk nasabah Pegadaian terutama yang di area kelurahan Kebon Kangkung ya Pak ya itu bisa melakukan transaksi di Pegadaian untuk gadai barang-barangnya ya Pak ya, diantaranya elektronik, perhiasan atau kendaraan. Untuk pinjaman di bawah 1 juta, bapak-bapak dan ibu-ibu atau masyarakat area Pegadaian Kiara Condong itu dibebaskan untuk sewa modalnya. Dibebaskan sewa modalnya ya. Betul. Itu yang di bawah 1 juta ya, Pak ya. Jadi itu tadi untuk warga masyarakat Kebon Kangkung ada program dari Pegadaian yang mendukung upaya kita dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19, yaitu di mana warga masyarakat yang mempunyai gadaian kurang dari 1 juta maka beban atau bunganya itu dinihilkan. Itu biasa sekali Mbak Mega, terima kasih. Saya sampaikan ke Pegadaian, khususnya Pegadaian Kecamatan Kiara Condong ya, Kebon Kangkung. Tadi juga saya terima kasih banyak. Tadi sudah bantuannya luar biasa sekali. Jadi CSR yang perusahaan yang memberikan bantuan berupa alat kesehatan, cuci tangan dan lain-lain kepada Kelurahan Kebon Kangkung masa pandemi ini baru Pegadaian. Terima kasih. Insya Allah akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya kami untuk melengkapi protokol kesehatan. Jadi memang di kami itu masih banyak kekurangannya, terutama karena di kelurahan dan kecamatan itu kan tidak ada berhentinya, tidak ada WFH, tidak ada libur. Apalagi warga masyarakat sekarang ini semakin hari semakin berjumpa seiring dengan dibukanya masa PPDB, penerimaan murid baru. Iya ya Pak ya. Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Pegadaian ini minimal bisa mengurangi penularan COVID-19 di kantor kami di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung. Sekali lagi terima kasih Pegadaian Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan. Tapi aku jadi sebenarnya Ngobras itu udah punya yel-yel ya. Jadi, oh gitu. Iya, jadi apa? yel-yelnya kayak ngobrol bareng Sarah gitu. Oh gitu. Jadi boleh ya coba. Terus jangan lupa yang subscribe. Oke, ayo Mbak, ngobrol bareng